Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Enji Rantung. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878 00 123 457. Saya ulangi, nomor 0878 00 123 457. Selamat mendengarkan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan. Di Amerika Utara ada satu spesies dari semacam tikus yang namanya prairie voles. Menarik sekali dari tikus jenis ini adalah ketika si jantan dan betina bertemu dan mereka menjadi pasangan, maka sampai ketika maut memisahkan mereka, mereka tidak akan pernah berjalan atau pergi dengan tikus yang lain. Mereka akan selalu berdua sebagai pasangan, satu jantan dan satu betina. Menarik bukan? Ada lagi satu spesies yang namanya bebek Mandarin yang banyak ditemukan di Asia Timur. Bebek Mandarin juga dikenal sebagai salah satu spesies hewan yang setia kepada pasangannya. Saudara, ketika bebek Mandarin ini berpasangan, maka mereka pun akan terus berpasangan, setia pada pasangan yang sama sampai kemudian mereka mati. Saudara, ada yang menarik dari kasih yang sejati, yaitu ketika setia. Kasih itu membuat kita setia kepada seseorang yang mengasihi dan mencintai kita. Di dalam tubuh manusia, memang Tuhan menciptakan ada beberapa hormon yang berkaitan dengan kasih. Contoh seperti oksitosin. Ini adalah satu hormon yang sangat penting, juga disebut dengan hormon cinta. Hormon ini kita dapatkan ketika kita memeluk seseorang yang sangat kita kasihi, menikmati detik-detik bersama dengan dia. Maka hormon oksitosin akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Begitupun dengan hormon dopamin yang disebut dengan hormon bahagia. Dan bagi pasangan yang sudah menikah juga ada hormon seks, yaitu estrogen dan testosteron. Hormon-hormon ini diciptakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita untuk membangkitkan perasaan berbahagia. Dan saudara, ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Bianca Acevedo dan Arthur Aron dari Universitas Stony Brook di Amerika Serikat. Mereka melakukan pemeriksaan MRI terhadap otak manusia. Saudara, kalau lihat di gambar yang sebelah kiri, itu adalah hasil MRI dari kelompok orang yang sedang jatuh cinta. Saudara perhatikan, ketika manusia jatuh cinta, ada pergerakan, ada aktivitas hormon yang terdapat, yang bisa dideteksi oleh MRI ada terjadi di dalam otaknya. Tetapi yang gambar di sebelah kanan, mereka menemukan bahwa itu adalah gambar dari otak, MRI dari otak orang yang tetap setia kepada pernikahan, kepada pasangannya selama paling tidak 21 tahun. Saudara perhatikan, ada lebih banyak aktivitas otak yang terjadi di dalam otak manusia itu. Saudara, sesungguhnya kasih itu hidup, kasih itu nyata. Kasih itu memenuhi seluruh tubuh kita. Dan bahkan hidup kita, diri kita sepertinya mati. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak mati, tapi diri kita merasa seperti mati jika kita tidak mengasihi dan tidak dikasihi. Karena Tuhan menjadikan kita dengan kasih. Gambar ini menyatakan bahwa kita harusnya setiap hari datang kepada Tuhan, kekasih kita yang sejati, dan menyerahkan hati kita semuanya kepadanya. Galatia 5 ayat 6 berkata, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hanya iman. Iman ini hanya bisa bekerja oleh kasih.
Saudaraku, mungkin saat ini saudara sedang berada di dalam suatu penyakit, suatu kesakitan, menderita penyakit yang mungkin menurut kacamata manusia tidak dapat diobati. Saya mau memberitahukan kabar baik bagi saudara, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Pertanyaannya, apakah saudara percaya kepadanya? Apa pikiran kita sudah pelajari bahwa apa yang kita pikirkan, maka tubuh kita akan merespon terhadap apa yang kita pikirkan. Kalau kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan saya, maka tubuh kita akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita patah hati, patah semangat, maka obat-obatan apapun tidak akan menolong kita. Satu hal yang kita harus sadari, pada waktu kita sakit dan kemudian kita disembuhkan, tahukah saudara bahwa kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan? Tidak ada sumber lain dari yang ada di dunia ini yang dapat memberikan kesembuhan. Kalau kita minum obat dan kita sembuh, kalau kita ke dokter atau ke rumah sakit kita sembuh, ataupun cara-cara pengobatan yang lain, saudara, itu semua adalah alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Bagaimana tubuh kita bisa merespon, memulihkan dan memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh? Kuasanya datang dari mana? Dari Tuhan. Saudara, kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Jangan cari dari sumber-sumber yang lain. Sedangkan sebaliknya, ingat pelajaran kita adalah selalu ada dua saluran. Ada dua pilihan yang kita bisa pilih. Kalau tadi kesembuhan datangnya dari Tuhan, maka penyakit datangnya dari setan. Saudaraku, semua kuasa yang memberikan kehidupan, kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Sama nyatanya dan benarnya, semua pikiran negatif datangnya dari setan, dan semua pikiran positif dan mulia datangnya dari Tuhan. Kehidupan, kuasa untuk bisa hidup hanya bisa datang daripada Tuhan. Ketika seseorang sembuh dari penyakit, Tuhan yang memulihkannya. Saudara, jangan pernah ketika kita disembuhkan dari penyakit, kita langsung berkata, oh itu karena obat ini, karena jus ini, karena sayur ini, atau dokter ini, atau rumah sakit ini. Saudara, tidak sama sekali. Semua itu hanyalah alat Tuhan untuk bekerja, untuk bisa membawa kesembuhan bagi kita. Tetapi sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Penyakit, penderitaan, dan kematian adalah pekerjaan suatu roh yang berlawanan dari Tuhan. Setan adalah pembinasa. Tuhan adalah sang pemulih kita. Semua penyakit, penderitaan, dan kematian adalah pekerjaan setan. Sedangkan semua penyembuhan dan kehidupan, kesembuhan datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya. Jangan pernah kita lupakan fakta itu. Saudara, banyak orang yang ketika sakit berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Padahal ingatlah, sesungguhnya penyakit dan penderitaan datangnya dari setan. Bukan Tuhan menghukum Anda, tetapi karena pelanggaran yang sudah kita lakukan terhadap hukum-hukum kesehatan, membuat kita harus menanggung konsekuensi dari pelanggaran itu. Dan setan dengan senangnya memasukkan penyakit, memberikan kepada kita gangguan kesehatan, dan kita berpikir bahwa Tuhanlah yang menghukum kita. Tidak benar, saudara-saudaraku. Bapa kita yang di surga tidak pernah menghendaki ada satu orang dari kita yang menderita atau berduka. Tidak pernah, saudara. Dia bukanlah pencipta penyakit dan kematian. Tuhan itu sumber kehidupan, dan Dia menghendaki agar manusia itu bisa hidup. Dia ingin memberikan manusia menuruti hukum-hukumnya, hukum kehidupan, hukum kesehatan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya bisa tetap hidup. Sayangnya, kita seringkali tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Kita lebih memilih kematian daripada kehidupan. Saudara, ingatkah saudara terhadap satu jenis hewan, yaitu kalajengking? Kalajengking itu ketika dia menyerang musuhnya, dia tidak menyerang di dalam terang. Dia menggunakan kegelapan untuk membunuh mangsanya. Setan itu seperti kalajengking. Dia menggelapkan pikiran kita. Dia membuat kita selalu pikir yang negatif. Supaya kita dibutakan oleh dia. Dan supaya kita itu berpikir bahwa ini loh, penyakit saya ini datangnya dari Tuhan. Penderitaan saya ini datangnya dari Tuhan. Masalah saya ini semua Tuhan yang memberikan masalah ini. Padahal itu salah sama sekali. Tuhan rindu saudara sehat. Tuhan rindu saudara bahagia. Tuhan merindukan saudara memiliki kehidupan yang damai. Sebaliknya, setan selalu bekerja untuk memutarbalikkan hal itu. Sehingga kita tidak lagi mengenali dia sebagai musuh yang sebenarnya. Tuhan kita yang baik dan berkemurahan telah diperkenalkan kepada orang-orang yang mengenakan pakaian setan. Dan pria dan wanita yang telah mencari kebenaran yang sekian lama memandang Tuhan dalam suatu terang yang keliru. Kalau kita lihat image-nya Tuhan secara keliru, maka sulit bagi kita untuk bisa mengubah pikiran kita. Banyak orang yang jadinya ragu, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mustahil untuk bisa menyerahkan iman mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki suatu gambaran yang salah, yang keliru tentang siapa Tuhan itu. Saudara, ada satu penelitian yang menarik yang saya pernah baca. Ini penelitian terhadap kelinci. Ada 2 kelompok kelinci yang dibagi 2 kelompok, dan dua-duanya diberikan makanan yang tidak sehat, tinggi kolesterol. Bedanya adalah kelompok yang pertama, walaupun dia makannya kolesterol banyak, tapi dia disayang, diperhatikan, sering dielus, ya. Kemudian yang kelompok yang kedua tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dielus, dicuekin begitu saja. Apa hasilnya? Kelompok yang pertama, walaupun makannya mungkin tidak terlalu sehat, tetapi tidak ada masalah kesehatan terhadap kelinci itu. Tetapi kelompok yang kedua yang diberikan makanan yang sama, banyak organ-organ dari kelinci-kelinci ini melemah, dan kemudian mereka menjadi sakit dan kemudian mati. Saudaraku, cara kita memandang Tuhan berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita. Saya ulangi kembali. Cara kita memandang Tuhan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau kita memandang Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kasih, yang sayang kepada saya. Bahkan kalau diukur sayangnya, jauh lebih sayang Tuhan kepada kita daripada kita sayang kepada Tuhan. Siapa kita ini? Kita suka lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu maha kasih. Kalau kita mengenal Tuhan yang maha kasih, yang mengasihi kita apapun kondisi kita, dan sebagaimana apapun kita, maka kita akan memiliki kesehatan yang baik. Sebaliknya, kalau kita memandang Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, yang selalu mau menghukum kita, kalau kita melanggar nih, hukum, kalau melanggar lagi, hukum lagi, maka kita akan jadi sakit. Saudaraku, kenyataannya hidup kita, nafas kita itu sebetulnya ditopang oleh kasih Tuhan. Itu rahasianya, saudara. Kita masih bisa bernafas ini, kasih Tuhan yang masih berlaku buat kita. Kasih Kristus itu tersebar melalui seluruh sistem tubuh manusia. Dan kasihlah adalah kuasa yang menghidupkan kita. Setiap organ-organ vital kita seperti otak, jantung, saraf dijamah dengan kesembuhan oleh kasih itu. Dan melaluinya energi tertinggi manusia dibangkitkan untuk bisa bergerak, untuk bisa beraktivitas. Saudara, menarik sekali
Kalau kita mungkin sebelumnya belajar tentang bagaimana kasih Tuhan yang dinyatakan melalui alam yang kita bisa lihat dan begitu indahnya, melalui tumbuh-tumbuhan dan melalui hewan-hewan, ada satu fakta yang sangat menarik. Kalaupun saudara tidak bisa ke alam untuk melihat semuanya itu, lihatlah tubuh kita. Jantung kita berdetak karena kasih Tuhan. Masih bisa bernafas, paru-paru kita masih bekerja karena kasih Tuhan. Kasih Kristus inilah yang menopang hidup kita setiap hari. Dan kuasa itu yang membebaskan jiwa, kuasa yang sama, kuasa yang membuat jantung kita bisa tetap berdetak, yang membuat paru-paru kita masih bisa membuat kita bernafas, yang membuat mulut kita masih bisa makan, lambung kita masih mencerna, kuasa yang sama yang akan membebaskan jiwa dari rasa bersalah, dari kesedihan, kecemasan, kekhawatiran yang menghancurkan kehidupan. Kalau kita percaya bahwa kita hidup karena kasih Tuhan, maka kita juga perlu percaya bahwa kasih itu juga yang memberikan kekuatan dan menghidupkan semua organ-organ tubuh kita. Saudaraku, kalau kita percaya akan kasih Tuhan, bersamanya akan datang ketenangan dan kesabaran. Kuasa itu akan menanamkan ke dalam jiwa suatu sukacita yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Sukacita yang sejati bukan berarti ketika kita dapat berkat, tetapi sukacita yang tetap bisa kita miliki walaupun kita berada di dalam situasi yang tidak baik. Sukacita itu adalah sukacita di dalam Roh Kudus yang memberikan kesehatan dan yang membawa kehidupan. Maukah saudara melakukan itu? Maukah saudara mendapatkan hal itu? Ada banyak orang yang mau sembuh. Banyak orang yang terlalu memikirkan kesembuhan secara fisik. Bahkan mereka bersedia membayar mahal untuk bisa disembuhkan. Pergi ke orang-orang ke dokter-dokter yang pintar di dalam ataupun di luar negeri. Bahkan ada yang sampai pergi ke tanda kutip orang-orang pintar dengan cara-cara yang mungkin agak tidak masuk akal, tetapi mereka bersedia membayar hanya untuk mendapatkan satu kata, yaitu kesembuhan. Saudara, apakah saudara berpikir Tuhan itu seperti itu? Kamu bayar dulu, baru saya sembuhkan, baru saya kasih obat. Apakah saudara berpikir seperti itu? Kita harus menyuap Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Saudara, selama ini kita tidak memandang Tuhan sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kalau kita berpikir seperti itu, sebetulnya kita sudah tertipu oleh setan. Kebanyakan orang percaya bahwa penyakit adalah hukuman Tuhan karena dosa-dosa kita. Betul saudara? Banyak orang yang percaya seperti itu. Tetapi ketahuilah faktanya hari ini, bahwa lebih daripada kita mau sembuh, lebih daripada kita mau sehat, Tuhan lebih menginginkan kita sehat dan disembuhkan. Apa respon kita? Mazmur 41 ayat 11 dan 12. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara pernah perhatikan burung rajawali? Burung rajawali ini terbang dengan begitu gagahnya. Tetapi ada suatu waktu, ya, ketika dia mulai bertambah usianya, maka dia harus terbang ke tempat yang tinggi. Dan kemudian di situ dia harus menunggu dengan sabar ketika kukunya, ketika lembaran-lembaran sayapnya gugur. Saudara tahukah ketika dia harus mencabut kuku-kukunya yang sudah tua, dia harus cabut itu supaya kuku yang muda keluar. Tetapi proses mencabut itu saudara sakit. Sayapnya harus yang begitu gagah itu. Suatu waktu dia harus mencabut sayapnya yang sudah tua, supaya ada sayap yang baru yang timbul. Saudara, kadang-kadang
justru kita disembuhkan ketika kita mau mati dan melepaskan dosa-dosa kita. Dan setelah itu ketika bulu-bulu sayapnya sudah tumbuh yang baru dan kuat, kuku-kukunya menjadi tumbuh dan menjadi kuat. Bahkan paruhnya saudara, dia harus mematuk-matuk di batu supaya lepas paruh yang lama, supaya timbul paruh yang baru. Saudara, itu semua melambangkan bahwa betapa kita harus melepaskan, ada banyak hal yang kita kejar di dalam hidup untuk mendapatkan kekuatan dari sorga seperti burung Raja Wali. Saudara, Tuhan akan menolong kita. Bahkan waktu kita berseru kepada Dia di dalam kesakitan karena penyakit kita. Walaupun penyakit kita kadang sepertinya menghentikan langkah hidup kita, tetapi sadarilah saudaraku, Tuhan tetap di samping kita untuk menolong kita. Bukan hanya sampai kita masuk ke dalam lubang kubur, tetapi sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah saudara mau disembuhkan oleh Tuhan? Tuhan ingin menyembuhkan kita. Kuncinya adalah pandanglah kepada Dia. Bukan memandang pada masalah dan keadaan yang ada di depan hidup kita, tapi pandang kepada Tuhan. Maukah saudara percaya kepada Tuhan dan memandang hanya kepadanya? Maukah saudara memegang, berpaut pada kasih-Nya yang besar dan ajaib itu, yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kita? Kalau saudara mau, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau rindu untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami menunggu, menantikan, bahkan menuntut janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tapi sebelum itu terjadi Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan akal budi kami. Ya Tuhan, Kepadamu-lah kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.